Kenapa Bu? Maskernya buka. Kok kamu nafsu amat sama saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus wakil ketua DPR kita, Gus Muhaimin Iskandar, tepuk tangan untuk beliau, jajaran Forkompinda, dan yang ngundang saya, Mas Rano, yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Banten rahimakumullah. Beli ramen, bakule perawan, perawane ayu, bajunya baru. Hai orang Banten yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Apa? Izin buat status. Dasar miskin status. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai, tapi juga menjadi orang yang dicintai. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Mencintai apa dicintai? Pilih mencintai apa dicintai? Tentunya seindah-indahnya mencintai, lebih indah dicintai. Betul? Bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Maka kalau kita mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Kalau kita dicintai manusia, belum tentu manusia bisa membahagiakan kita. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, pasti Allah akan mencintai, akan membahagiakan kita. Saya datang ke sini atas nama cinta. Panitianya menerima saya kurang dengan cinta. Buktinya apa? Belum ada kopinya. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Kalau nggak ada kopi, bahasa Sundanya apa? Rono kopi cangkemmu, bahasa Jawa itu. Entah ayak kopi, ya entah ayak kopi. Nah, malam hari ini kita semuanya hadir dalam rangka rasa cinta kita kepada Nabi. Al arwah junudum mujannadah yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Siapa yang harus kita cintai? Man akroma aliman fakot akromani. Barang siapa memuliakan dan mencintai orang alim, maka dia mencintai aku, kata Nabi. Waman akromani fakot akromallah. Barang siapa mencintai aku, memuliakan aku, kata Nabi, maka benar-benar dia telah mencintai dan memuliakan Allah. Dan barang siapa waman akramallah wa maswahul jannah, maka baginya adalah surga.
Maka sederhana saja. Pengen surga? Pengen surga? Kita doakan panitianya masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Amin. Berarti habis pengajian mati. Karena ente ayak kopi. Caimin tanya sama saya, kenapa Gus Miftah kalau ngaji harus ngopi? Iya, karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sampai akhir pengajian kopinya nggak datang, berarti tanda-tanda pengajian nggak ada anggaran ya. Bagaimana cara mencintai Nabi yang paling sederhana? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan di surga bersamaku. Nah, Bapak Ibu, saya sering ditanya begini, Gus, kenapa kalau pengajian kok dibuat santai dan menyenangkan? Jawaban saya sederhana. Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang senang, Anda salah. Orang susah yang mencari senang. Makanya namanya dunia hiburan malam. Kenapa mereka datang? Karena cari hiburan. Di mana hiburannya? Di puskesmas, pusat kesenangan emas-emas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke, katok rock dibuka, oke. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari senang di tempat hiburan malam? Karena mereka tidak mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Betul? Makanya pengajian harus dibuat menyenangkan. Kenapa? Kalau ngajinya sudah senang, gak akan mencari kesenangan di tempat maksiat. Betul? Imam Abu Hasan As-Sadili mengatakan apa? Kalau kamu punya guru, gurunya gak bisa membuat tertawa, tinggalkan. Masa guru bikin susah? Padahal saya tahu Anda datang ke sini dengan berbagai macam problem. Ada yang punya masalah rumah tangga, betul? Ada yang habis dihajar sama suaminya, betul? Makanya pelajaran dari Lesti itu satu, ibu-ibu tolong jangan kurus, gampang dibanting sama suami. Pelajarannya itu. Makanya kalau bisa badannya besar kayak Mbak Ida Fauziah. Santai Mbak Ida, Bu Menteri ini. Sebenarnya nggak gemuk kok. Karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya apa? Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Lagian sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kalian tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Gak datang juga. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kemudian kita melihat bahwa Muhammad seorang nabi yang begitu menyenangkan. Bahkan Nabi Muhammad bisa diajak bercanda. Anda tahu sahabat Nuaiman, ini nakal, sukanya minum, mabuk. Tapi hebatnya apa? Nuaiman hanya berani minum kalau di hadapan Nabi. Tujuannya apa? Supaya langsung dihukum oleh Nabi. Satu saat Nuaiman datang kepada Nabi membawa penjual makanan. Nabi Muhammad tersenyum, saya ditraktir sama Nuaiman. Begitu Nabi makan, Nuaiman makan, selesai Nuaiman pergi. Ditanya oleh Nabi, Nuaiman,
Kamu bawa penjual makanan, belum kamu bayar, kenapa kamu pergi? Apa jawaban Nuaiman? Apa pantas hamba kok nraktir Nabi? Jadi kalau saya makan dengan Caimin, kok yang traktir saya, Caimin kualat. Masuk? Iya. Kalau wajahmu kayak hari Minggu, nggak masuk. Malah jawab, oh tenan. Nah, tapi luar biasanya apa? Begitu kasih sayangnya Nabi Muhammad dengan risalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa rahmat itu harus menyenangkan. Ketika melihat Nuaiman mabuk, para sahabat kemudian mencaci maki Nuaiman, melaknatnya. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Hei, la tal'anuhu. Janganlah kamu melaknat dia Nuaiman. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Karena di dalam hatinya dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Coba. Bahkan dengan ahli maksiat sekalipun Nabi Muhammad berlaku kasih sayang. Itulah dasar 22 tahun yang lalu saya datang ke klub malam dan lokalisasi. Karena saya membaca cerita ini. Saya masuk ke klub malam dan lokalisasi. Dulu semua orang mencaci. Tahun 2018 ketika viral, orang bilang, saya ada di televisi, diundang, Miftah bangsat katanya. Goblok, memalukan. Kenapa pengajian kok di lokalisasi dan klub malam? Saya ditanya sama hostnya, apa respon Gus Miftah? Mohon maaf Kiai, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, pengajian di tempat maksiat. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka, betul? Yang manis sebelah yang pahit. Begitu kopinya datang, saya terasa terhina. Kenapa harus ada dua? Kan aku malu. Kalau dikasih kopi Caimin panas, langsung diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Nah, biasanya kalau Anda sowan kiai, itu bawa air putih minta didoakan supaya airnya berkah. Itu pula yang ditanyakan sama Atta Halilintar ketika podcast sama saya, apa hukumnya minta doa dari kiai untuk air putih atau air yang lain. Karena menurut profesor dari Jepang, air yang didoakan berbeda dengan air yang tidak didoakan. Lah, apa doa yang dibaca oleh kiai biasanya? Mumpung ketemu, kalau kalian nggak ketemu kiai, tolong dibaca sendiri. Anaknya berangkat sekolah, bawakan air putih, bacakan doa ini. Anda masak sayur, bacakan doa ini. Insya Allah airnya akan menjadi obat. Doanya apa? Dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Dibaca artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari tiap-tiap penyakit. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau waktunya senggang, sebelum diminum dibacakan Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu hebat. Anda punya kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Orang kental matamu, orang kental. Pahit. Mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Ya. Tapi bohong. Makanya ibu-ibu belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Nah. Ora kaya wong wedok, ya Allah. Wajahnya, saya lihat ibu-ibu itu bingung, ini wajah apa papan karambol gitu kan. Tapi itulah perempuan. Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang golong koming. Kemarin istrinya Deddy Corbuzier, saya udah lama nggak ketemu. Setelah saya nikahkan mereka, datang lagi. Oh, untuk Caimin. Ternyata kamu juga ingin ya. Saya ditanya sama istrinya Deddy, bro, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada.
Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai mas, santai. Masih sore mereka kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Happy saja gitu. Pokoknya ngaji sama Gus Miftah nggak boleh susah, betul? Apalagi ada panglima santri. Amin Allahumma amin. Jadi bagaimana kemudian hidup ini dibuat santai, dibuat indah? Coba, orang menikah itu tujuannya apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Ayem. Makanya adik-adik coba, menikahi orang yang kita cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kewajiban. Saya ulangi, menikahi orang yang kita cintai itu pilihan, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu kewajiban. Ulangi lagi, direkam goblok. Saya supaya kamu segera menikah nak. Ingat, kalau kamu hari ini mengatakan saya miskin Gus belum bisa menikah, santai. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Dua, jalan bayi matamu barokah. Bayi. Gak jelas nih orang nih. Ada yang jomblo di sini? Panitianya jomblo. Allah mengatakan dalam Ar-Rum 21 wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Makanya hari ini yang jomblo saya doakan sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Nah, orang menikah itu tujuannya bahagia, sakinah. Sebenarnya bahasa sakinah mawaddah warahmah itu enggak pas. Justru mawaddah dan rohmah menjadikan dia sakinah. Jangan dibalik. Dilandasi dari rasa cinta. Cinta dari mana? Dari pandangan mata dan dari hati yang bahagia. Dulu saya debat sama Deddy Corbuzier itu soal apa? Deddy tanya sama saya, Gus kenapa banyak ajaran Islam yang tidak rasional, tidak masuk di akal? Contohnya apa bro? Dia bilang, contoh Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, mustahil, unbelievable dia bilang. Nabi Musa memukul lautan jadi jalan, unbelievable. Apalagi Nabi Ibrahim motong leher anaknya diganti domba. Terus apa lagi? Bagaimana dengan Nabi Isa yang berjalan di atas air? Dedi bilang kalau itu sulapan. Ternyata benar. Dedi bisa berjalan di atas air dengan trik. Dedi itu kan orang yang mampu memberikan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Akhirnya apa jawaban saya waktu itu? Kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional? Saya jawab, botak dengerin. Saat itu dia saya tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Coba Anda jawab. Oi, orang Banten. Cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Rata-rata jawabannya adalah dari mata turun ke hati. Saya jawab, the big wrong, Anda salah besar. Buktinya apa? Dia bilang, saya buktikan. Orang-orang kayak Deddy Corbuzier itu kan orang yang rasional, apa-apa harus masuk akal. Makanya jawaban pun harus masuk akal. Yang lucu masuk Islam, seminggu kemudian saya ajak Jumatan di Bintaro. Saya pakai peci, Deddy Corbuzier nggak pakai peci. Ditanya sama wartawan, Mas Deddy kok sholatnya nggak pakai peci? Jadi tanya sama wartawan, emangnya peci fungsinya untuk apa? Untuk nyegat rambut. Kamu menghina saya, dia bilang. Lucu lagi saya ketemu ibu-ibu, Gus tanyain sama Mas Deddy sudah sunat apa belum? What? Tak bilang. Akhirnya saya bilang sama Deddy, bro ada yang tanya tuh, Deddy udah sunat apa belum? Masa lu gak percaya? Gua percaya, tapi orang Banten gak percaya. Terus bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, kamu foto nanti diposting, saya bilang. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa semua ajaran agama itu tidak rasional? Saya jawab sama Deddy.
Kalau kamu jawab cinta itu dari mata turun ke hati, Anda salah. Salahnya di mana? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Lebih konkret, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi buktinya mereka jatuh cinta, nikah, hamil bro, hamil. Nggak salah jalan. Apa? Dituntun. Masa mau kelon Sherlock? Artinya apa? Orang belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal? Akal yang mengikuti hati. Karena akal bisa bohong, hati nggak bisa bohong. Itulah kenapa ayat pertama yang diterimakan kepada baginda, Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Belajar agama, imamnya hati bukan akal. Jawaban saya kedua, kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Nggak usah beragama, cukup kuliah saja. Saya bilang, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Hari ini saya katakan, bangsa Indonesia bisa tegak selama dua ormas ini masih ada. Jangan mau diadu domba, betul? Ormas apapun silahkan Anda tinggal di Indonesia asalkan menggunakan ideologi Jangan sampai Anda ikut-ikutan Pancasila tidak cocok, diganti dengan sistem khilafah saja. Dari mana? NU dan Muhammadiyah konsisten dan istiqomah. Dan kalian tahu istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Betul Bu? Kayak kemarin saya ditanya, Gus, gara-gara kasusnya Lesti, kenapa sih kok rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau ringan namanya kalau sederhana namanya rumah makan. Kalau sederhana namanya rumah makan, Mas. Makanya jalani semuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Dan jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Pertanyaannya, kenapa penyesalan pasti di belakang? Iya, karena kalau di depan namanya pendaftaran. Makanya ibu-ibu kalau punya rumah tangga, punya masalah biasa saja. Kalau hidupmu diselimuti masalah, berbahagialah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Dan kalau Caimin makan onde-onde yang paling enak, Caimin carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Itu enak Cak itu. Dihitung dulu Pak, dihitung dulu. Nah, jadi tidak semua ajaran agama itu bisa dirasionalisasikan. Supaya apa? Itulah hebatnya agama. Maka kemudian kita hadir hari ini dengan peringatan Maulid Nabi, dikemas dengan hari santri, supaya kita kembali mengingat-ingat ajaran Kanjeng Nabi. Supaya kembali mengingat-ingat spiritnya Nabi. Yang tadi Caimin bilang, kalau hari ini kita banyak mengeluh, kenapa kita tidak malu dengan Nabi? Yang perjuangan Nabi lebih hebat daripada ini, lebih susah dibandingkan ini. Anda cuma duduk di bawah, nggak pakai tikar, paling pulang little body, siliti gatel kelebon wedi. Maka malam hari ini kita akan pengajian santai saja, guyon-guyon saja sambil sholawatan. Maka kita mulai dengan sholawatan yang tadi sudah dibuka sama Caimin. Mau sholawatan? Yang selawatnya kenceng saya doakan, mudah-mudahan semua masalahnya dikasih solusi oleh Allah, amin. Yang punya hutang pulang lunas, amin. Walaupun belum bisa bayar, mudah-mudahan yang kasih hutang lupa, amin.
Ya, ini hadrohnya mana hadrohnya? Oh di belakang. Tadi suaranya kok nggak kenceng ya? Kayaknya amplopnya pas-pasan mereka ya. Oh, tenan. Ya. Saya tak kemarin tanya sama Cak Imin, Gus, pandangan Gus Nat tentang lagu Joko Tingkir, apakah itu menghina Joko Tingkir? Oh enggak, justru gara-gara lagu Joko Tingkir sekarang orang penasaran dengan Joko Tingkir, betul? Akhirnya sekarang orang tahu. Tapi itu menghina Joko Tingkir, menghinanya di mana? Joko Tingkir minum dawet loh, emangnya salah minum dawet? Justru kalau Joko Tingkir minum dawet itu betul, karena zaman Joko Tingkir adanya cuma degan, kopi dan dawet. Yang salah itu kalau Joko Tingkir minum boba, itu salah. Karena zaman dulu belum ada boba. Atau Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu salah. Kalau Joko Tingkir minum dawet ya bener. Di mana salahnya? Justru hari ini Joko Tingkir viral. Siapa itu Joko Tingkir? Orang biasa-biasa saja, tapi karena manut dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, akhirnya jadi raja besar di Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Ya santai-santai saja. Pelajarannya apa? Joko Tingkir orang biasa bisa jadi orang besar, maka kita pun juga bisa jadi orang besar, betul? Kalau tadi Caimin bilang, santri bisa jadi apa? Wow, santri bisa jadi apa saja bro. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi wakil ketua DPR, Caimin. Santri bisa jadi menteri, Bu Ida. Santri bisa jadi apa lagi? Jadi apa? Kamu jangan menghina santri, santri cuma punya sarung, Anda salah. Jangan lihat sarungnya, lihat isinya. Apalagi kalau sarungnya gajah duduk, dibuka sarungnya, muncul belalainya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, kuah santan dari kelapa. Mari ngaji dan bersolawat, dari Banten untuk Indonesia, dari Banten untuk Indonesia. Sholatullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Tangan semuanya diangkat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin, ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Sungguh indah Banten lama, orangnya bersih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Sholatullah
Yasin. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua diangkat untuk Nabi. Salatullah, salamullah ala toha rasul. Salatullah ala Yasin. Makan bakpao hari Minggu, hari Rabu minumnya susu. Aku jomblo bukan karena nggak laku, tapi memang nggak ada yang mau. Tapi memang nggak ada yang mau. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ibu-ibu buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Makan belimbing di tengah sawah, wajahnya glowing, kakinya pecah. Glowing, kakinya pecah. Salatullah ala Yasin. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budak sing disayang matane picak sing disayang. Salatullah salam ala Yasin. Hadrohnya berhenti, jamaah yang kenceng bareng-bareng. Salatullah salam ala rasulillah. Salatullah. Sekali lagi, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lebih kenceng. Salatullah salam ala Yasin. Ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Lanjut. Apa sudah saja yuk? Sampai jam berapa? Subuh mbahmu. Nanti pengajian kata Cak Imin sampai subuh dengan cara menonton YouTube masing-masing. Nah, apa yang kemudian menjadi pesan Nabi untuk kita? Yuk, ngaji. Salah satu pesan Nabi kepada kita adalah pesan persatuan. La yu'minu ahadu la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan beriman. Amin. Saya kemarin dihajar isu soal iman gara-gara saya ngaji dengan Farel Prayoga. Katanya Gus Miftah intervensi agama. Padahal fakta yang terjadi saya matur sama Gus Muhaimin di Lampung. Yang terjadi apa? Saya pengajian di Banyuwangi, ternyata panitia mendatangkan bintang tamu Farel Prayoga. Farel, kamu bisa sholawat? Bisa Gus, sholawatan. Selesai sholawat saya tanya, Farel kamu bisa ngaji apa enggak? Dia bisikin saya, enggak bisa. Loh kok enggak bisa kenapa? Dia diem. Saya minta dia nyanyi lagu yang lagi viral. Ojo dibanding, bandingke. Lagu itu yang buat orang saya Boyolali.
abah lala, ojo dibanding-bandingki. Maka jangan pernah membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ingat, kita hidup di atas bumi yang sama, tapi di atas takdir yang berbeda. Itu kenapa? Oh, ada cewek lewat. Iya. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam. Supaya kalau melotot tidak kelihatan. Sedap. Ada janda di sini? Wahai para pemuda, menikahlah dengan janda. Kalau kamu nikah dengan janda enak, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Kata Gus Muhaimin, hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kalau di sini kayaknya banyak rojali, rombongan janda liar. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Oh, ini putih semua ya. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Setelah nyanyi ojo dibanding-banding, saya bilang, Farel, kamu belajar ngaji nak, kamu terkenal, banyak syukur sama Allah, banyak nikmat. Panitia datang bawa selembar tulisan. Kiai, mohon maaf, Farel Prayoga menurut informasi manajemen non-Islam. Saya baca. Loh, saya bilang, Farel non-Islam? Iya. Saya tanya, agama kamu apa nak? Dia jawab, privasi. Oke, privasi. Saya bilang, nak, apapun agama kamu jadilah hamba yang taat. Kalau kamu Kristen, silakan ke gereja. Kalau kamu Hindu, silakan ke pura. Kalau kamu Buddha, ke wihara. Kalau kamu Islam, silakan ke masjid. Sebenarnya nggak ada masalah. Sampai besoknya ada politisi yang komentar, jawaban Farel keren, ditanya agama privasi. Saya ditanya wartawan, Gus, benar nggak agama privasi? Saya jawab, bagi Anda yang mengatakan agama privasi silahkan. Tapi kalau bagi saya tidak, agama harus saya deklarasikan. Itulah alasan kenapa dalam KTP ada kolom agama. Bagi saya, agama bukan privasi. Yang privasi itu ibadah. Makanya dulu ada zaman Pak Cahyokumolo Menteri Dalam Negeri, Caimin, ada yang usul kolom agama dalam KTP dihapus saja karena dianggap diskriminasi. Pak Cahyo tanya sama saya, gimana Gus? Saya enggak setuju. Nama Muhaimin Iskandar, agama Islam, bangga dong dengan KTP-nya. Nama Saverius, agama Katolik, silakan. Maka saya nggak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju ibu-ibu? Bener apa salah bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Ini aja Mbak Ida dan kawan-kawan saya tanya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Banten Anda pilih yang mana? Yang pertama tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Banten Anda pilih yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Harus kita edukasi. Ibu-ibu yang di depan langsung teriak, nggak jadi Ibrahim Gus, Fir'aun juga nggak apa-apa. Tapi santai bu, orang yang banyak omong kayak saya itu pasti nggak berani. Saya Caimin ini orang yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Alah mas, kamu gak usah bergaya. Sehebat-hebatnya laki-laki, alah sama istri pasti kalah tahu. Kiai itu sealim apapun dibentak istri goblok dadak tak kandani.
Panglima santri kita itu kalau di depan masa kayak tadi, calon presiden kan, kok agak, di rumah ketemu istri, aku yo gitu loh. Jangan pernah macam-macam sama perempuan. Perempuan tuh karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Hati-hati dengan perempuan. Apalagi perempuan jilbabnya hijau. Ya Allah. Itu muslimat apa fatayat sih? Nggak usah ngomong, saya tahu. Saya membedakan fatayat sama muslimat, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat, parfum, muslimat, balsem. Tapi alhamdulillah Caimin, istrinya Gus Miftah sudah siap untuk dimadu. Wah. Dia bilang sama saya, Beb, kan istriku cantik. Aku panggil dia Say, bukan sayang di Syaitonirrajim. Istri saya bilang, Abah saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matamu. Gus Muhaimin, saya Jumatan di masjid, anak saya ikut. Anak saya bilang, siapa yang harus kita hormati? Kan Jumatan harus khusyuk tuh. Ibumu, bapakmu. Pulang pengajian anak saya nomor 1 tanya. Anak saya yang sekarang di pondok, Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Anak-anakku sendiri. Yang buat aku sendiri. Yang hamil istriku sendiri. Kok kamu yang cerewet? Kamu jomblo ya? Kasihan amat belum. Wahai para jomblo, ingatlah, janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Pulang anak saya tanya, Abah siapa yang harus dihormati? Ibu, bapak. Anak saya tanya, nak bapaknya berapa? 1, ibunya 3. Sana pulang bilang bundamu. Oke. Istri saya di dapur potong-potong terong untuk masak santri. Anak saya bilang, Bunda, kata Abah di masjid tadi, bapak 1, ibunya 3. Kenapa kok Abah ibunya cuma 1, bunda doang? Istri saya bilang, Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Sana bilang bapakmu, Mah. Sakit, Cin, sakit. Makanya kemarin saya guyon sama Pak Jokowi, Rapimnas TNI Polri, tolong anggota TNI Polri awasi WA grup para istri. Jangan sampai para istri terpapar paham radikal dengan undang Ustadz radikal. Saya bilang, perintah presiden bagus. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak kebalik, tak bilang gitu. Yang ada istri ngawasi HP suami. Kata teman-teman DPR, OTT KPK itu menakutkan, lebih menakutkan OTT istri. Yang tersenyum, yang badannya paling besar, perutnya paling gede. Hati-hati, jangan perutnya jangan besar-besar. Karena penelitian rumah sakit di Jogja, cowok perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ya, hati-hati. Oh iya. Perutnya besar, dibuka sarungnya isinya kayak pentil. Dia malah jawab, iya Gus kayak pentil tapi pentil tronton. Maka sorry, kalau dikatakan agama itu privasi, kalau saya nggak setuju ya. Kalau ibadah itu privasi, ya. Tapi saya menghormati itu. Tapi bahasa yang keluar kemudian apa? Gus Miftah intervensi agama Farel. Alhamdulillah kemarin berita itu sedikit hilang, tertutup dengan ceramah saya di acara Investory Daily Summit 2022 di hadapan Bapak Presiden. Saya bilang, nak, saya matur sama Caimin, Anda jadi santri NU itu jangan insecure, jangan underestimate. Santri itu bisa jadi apa saja, santri juga bisa keren. Saya dulu nggak mau masuk dunia televisi. Sampai guru-guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Abu Yadim Yatir Rois Kendal, kemudian Yai Zainuddin Jazuli. Beliau bilang begini, nak, kalau nggak ada orang NU yang mau masuk di media,
Ya selamanya orang-orang itu tidak kenal dengan Ahlus Sunnah. Maka kamu masuk. Alhamdulillah akhirnya saya masuk. Tapi lucunya apa? Ini yang malam hari ini mau saya sampaikan. Kita itu harus kompak. Kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'do. Saya ngaji dengan Raffi Ahmad. Saya kebetulan jadi bintang iklan yang sama dengan Raffi. Teman-teman bilang apa? Miftah sok ngartis. Begitu Raffi Ahmad digandeng Ustadz Wahabi, kita bingung. Kenapa? Kita gak pernah kompak. Kita itu gak bisa kompak bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Ya. Makanya saat itu saya udah gak urusan, saya bikin pengajian sama Mas Gilang di Tower 99, zamannya artis-artis. Saya gak urusan orang bilang Miftah sok ngartis, karena memang harus ada kader NU yang ngaji di sana. Makanya kemudian kita bikin pengajian, ada Atta Aurel, Lesti Kejora Bilar, waktu itu ada Anang Asanti, yang terakhir-terakhir yang ikut janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, yang terakhir idolanya Gus Muhaimin, Lucinta Luna. Kelihatannya cantik, begitu dipeluk businya keluar. Ya Allah. Maka apa? Kemudian hadis yang saya baca tadi, wala tu'minuna hatta tahabbu. Kalau bangsa ini pengen besar, kamu belum dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya saya bilang, Caimin saya capek. Tapi karena acaranya Rano ada Caimin saya datang. Maka Caimin ketahuilah, cintaku padamu Gus Muhaimin seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Gak percaya? Silakan dicoba. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian apa? Tahabu ini harus bersatu. Makanya Muhammad As-Son Haji dalam Jurumiyah dikatakan apa? Fa'ammad dhammah fatakunu alamatan lirraf'i. Kalau kita pengen rafa, Gus Maman Imanul pasti alim soal ini pasti. Jurumiyah soalnya. Fa'ammad dhammah fatakunu alamatan lirraf'i. Dhammah. Kalau kita pengen bangsa ini besar, dhammah. Apa itu dhammah? Bersatu. Maka saya sering bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super tim. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Aku nggak nonton, cuman lihat dikit. Kenapa bangsa ini banyak nggak bisa bersatu, nggak bisa domah? Karena bangsa ini banyak yang profesinya seperti wasit sepak bola. Anda tahu wasit sepak bola? Apa karakternya? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang lebih parah dari wasit sepak bola adalah wasit tinju. Ada orang pukul-pukulan, dibiarkan. Ada orang berpelukan, dipisah. Kan goblok. Makanya apa? Fama dhammah. Makanya kalau PKB pengen besar, ya dhammah bersatu. Kemudian dilanjutkan apa? Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita berpecah belah, tanda-tanda kehancuran. Makanya kemudian kalau dikatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Pertanyaannya adalah, bangsa Indonesia mau yang mana? Mau mu'rab atau mabni? Mau dinamis atau statis? Mau jadi pemain apa penonton? Mau jadi influencer atau follower? Mau jadi problem solver atau troublemaker? Kita yang jawab. Makanya saya memotivasi para santri. Yuk kita mu'rab.
dinamis, optimis. Nah, apa bedanya orang optimis dan pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Jangan kemudian kita takut dengan gambaran masa depan yang belum pasti. Gara-gara corona, semuanya ketakutan. Coba sekarang Anda jawab. Kalau Anda naik perahu, perahunya bocor. Di tengah-tengah laut, di tengah-tengah sungai, banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Bayangkan Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di samping perahu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabnya tawakal, berdoa, pasrah. Salah. Jawabannya adalah berhenti membayangkan. Gusti Allah itu. Makanya inilah yang membuat Gus Miftah mahal. Beda Mas Rano, sudah murah, dinyang, ditawar. Coba. Saya itu punya prinsip, kula sayyin idaka surara khusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak, pasti murah kecuali adab. Makanya kalau kalian pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, yang ngurusi PSK jarang, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai mahal kok kiai londe. Bosok kayak malah kiai lonte gitu loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bagaimana kita bersatu? Kita akan melihat persatuan yang ditunjukkan oleh pemerintah. Belajar dari orang-orang terdahulu. Kami cinta tanah air. Kurang semangat deh. Jawab Indonesia yang kencang. Tunjukkan merah putihmu, tunjukkan Indonesiamu. Kita bangkit bersama-sama. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman wal ali wal ali wal saha. Yuk yang hafal bareng-bareng. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sol wal ali kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim Allah sholli
Hadroh berhenti. Jamaah yang kenceng, bareng-bareng. Salih. Kurang kenceng, salih. Wal ali wal bimang wal ali wal sahab sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jam 1 sudah jam 1 bro. Nah, cerita terakhir saya mau pergi sama Zaimin. Cerita terakhir ini, kenapa bangsa ini kalau bagian besar harus jadi bangsa yang bersatu dan rukun? Kita lihat umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi itu banyak, jumlahnya 124.000 Nabi. Karena Nabi itu banyak, maka Kiai juga modelnya macam-macam. Maka pesan saya satu sebelum cerita ini saya lanjutkan, tolong jangan pernah membanding-bandingkan Kiai. Falikuli syai'im maziyah, semua punya kelebihan masing-masing, betul? Jangan banding-bandingkan Habib, jangan banding-bandingkan Gus. Anda boleh mengidolakan seseorang, tapi jangan pernah membenci orang lain. Falikuli syai'in pak-pakun, semua orang punya pak-pak masing-masing, betul? Nabi itu jumlahnya 124.000. Al ulama alladzina warasatul anbiya, bukan warasatun nabi. Nabi itu macam-macam. Ada nabi jadi presiden, Nabi Dawud. Kiai jadi presiden, Gus Dur. Mudah-mudahan Caimin, amin. Tambahi. Rano. Gusti Allah. Pokoknya jangan sampai panitia malam hari ini kena pasal 378 penipuan. Disangoni kok Gus, tapi isinya cuma sedikit, pasalnya beda. 335 perbuatan tidak menyenangkan. Nah, jadi aku mau ngomong apa toh? Bukan. Pewaris. Jadi Gus, jadi presiden. Gus Dur. Ada ulama kaya. Siapa? Ada nabi kaya. Siapa? Sulaiman. Begitu turun. Kiai kaya. Kiai Asep Mojokerto. Kaya. Ada nabi gagah. Musa. Begitu turun. Warisannya Kiai gagah. Contohnya siapa? Gus Maksum. Pagar Nusa. Ada nabi alim. Siapa? Nabi Idris. Nabi Khidir, begitu turun ada Kiai Alim, ada Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum. Ada Nabi ganteng, siapa? Yusuf, begitu turun ada Kiai ganteng, siapa? Terima kasih. Nah, makanya Kiai modelnya macam-macam. Makanya kalau saya sepakat Pak Maman, Kiai itu seharusnya berani kayak dokter. Dokter itu berani mencantumkan spesialisasi apa? Spesialis jantung, spesialis paru, spesialis THT. Walaupun gak jaminan. Saya punya teman dokter di Jogja THT, telinga, hidung dan tenggorokan. Malah orangnya budek. Loh. Kiai juga seharusnya berani loh. Cantumkan spesialisasinya. Umpama nih, Kiai Said ahli tasawuf. Gus Bahak ahli Quran. Gus Koyum ahli kitab kuning. Gus Miftah ahli maksiat umpamanya. Sehingga orang kalau mau ngundang ngaji, oh saya pengen ngundang ahli tasawuf, ya ngundang Pak Kiai Said. Oh pengen ngaji Quran, ngundang Gus Bahak. Oh pengen ngundang masalah sufi, ngundang Habib Lutfi. Jadi harus berani mendeklarasikan. Dokter aja berani kok. Padahal dokter tuh menurut saya nggak pinter. Dokter tuh pinter apa goblok? Dokter tuh pinter apa goblok? Goblok, buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Dokter itu yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disuntik. Saya bilang begitu, teman saya dokter marah. Yang goblok tuh orang Islam Gus, kenapa? Orang Islam tuh goblok, kenapa yang kentut bokongnya wudhu kok yang dicuci mukanya? Saya bilang iya, kenapa orang Islam kalau kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya yang disuntik bokongnya? Mbok matanya itu disuntik, saya bilang. Jadi please ya, jangan pernah banding-bandingkan kiai. Semuanya punya kelebihan. Saya nggak suka kok, ini kiai nasional, kiai daerah, kiai kampung. Apa bedanya? Nggak ada. Ya kiai-kiai saja, jangan dikategorikan kampung, kota, nasional. Alah, daerah. Apa yang membedakan?
amplopnya. Amplopnya beda. Saya nggak pernah terima amplop karena Rano transfer. Coba saya kasih cerita bagaimana bangsa ini harus akur. Nabi Musa alaihissalam, umatnya dilanda kemarau panjang. Akhirnya apa? Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Kalau kamu jomblo punya dua pilihan, bukan istisqa, istikharah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tapi ingat jomblo, kalau kamu mau sholat istikharah atas dua pilihan, yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang jadi masalah sudah istikharah nggak ada yang mau. Akhirnya kamu nangis, kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya. Kalau cinta kamu ditolak, pakai quote-nya Gus Miftah yang keren. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah. Mate. Sholat istisqa pertama enggak turun hujan. Sholat istisqa kedua enggak turun hujan. Sholat istisqa ketiga enggak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa matur sama Allah, ya Rob, sudah sholat istisqa Tuhan, kenapa tidak engkau turunkan air hujan? Apa jawaban Allah? Musa, aku tidak akan menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada di antara umatmu yang tidak akur, tidak rukun, tidak mau bersatu, bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Bagaimana supaya kami bisa mendapatkan air hujan? Allah jawab, dua hal yang harus kamu lakukan wahai Musa. Yang pertama, jadikan umatmu umat yang rukun, umat yang akur, apapun perbedaan yang ada. Hari ini kita mohon maaf, isu radikalisme intoleransi tinggi. Makanya 2021 Gus Miftah ceramah di gereja dibully, Miftah kafir. Saya jawab, enggak masalah, sahadat lagi. Diposting sama Deddy Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali, komentarnya 100.000, semuanya mencaci maki saya. Komentarnya nggak ada yang asik. Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Adik-adik tahu, kalau Anda posting sesuatu lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like. Pertanyaan saya, kenapa kalau kamu posting lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Karena sebanyak apapun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wah. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Lah. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa mengakurkan umatnya. Kemudian yang kedua apa? Musa. Ini Gus Muhaimin. Kenapa Anda harus dekat dengan kiai? Kalau aku pengen menurunkan air hujan kepadamu, cari wali Allah yang namanya Barakh. Untuk apa Tuhan? Kamu minta doa dari Barakh, kata Allah kepada Musa. Musa bilang, aku nabi. Kenapa harus bertanya kepada walimu namanya Barakh? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barakh itu bisa membuat aku tertawa sehari 3 kali. Allah itu ternyata bisa diajak guyon, bisa diajak tertawa. Makanya kalau kiai lucu itu harusnya mahal. Nah akhirnya apa? Nabi Musa mendatangi si Barakh. Begitu mendatangi Barakh, Barakh tolong berdoa untuk umatku. Apa doanya Barakh? Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak taat kepadamu sehingga tidak mau turun ke umatnya Nabi Musa? Mendengar doanya Barakh, Allah tersenyum. Kemudian Allah menurunkan air hujan. Hujan. Makanya kamu kalau doa kadang-kadang serius, kadang-kadang biasa-biasa saja bro. Kadang-kadang doa yang lama, kadang-kadang yang pendek. Kadang-kadang kayak Muhammadiyah, mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat datang, rampung sholat, tangannya diangkat, doanya singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Selesai, sudah. Karena Allah juga bisa diajak guyon. Kamu yang jomblo-jomblo, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Keren. Kayak Caimin doanya juga begitu, ya Allah bila kursi RI 1 itu untukku ya Allah, jadikan takdirnya untukku ya Allah. Namun bila bukan takdirku ya Allah, mbok iya ya Allah, begitu loh Cak. Jadi doanya bagai peninjauan kembali.
Saya juga sama. Kalau berdoa santai-santai saja, guyon. Kadang-kadang serius, kadang-kadang guyon. 1 akur, 2 dekat dengan kiai. Insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Amin Allahumma amin. Sudah jam 2, pengajian selesai. Kita tutup dengan hasbi robbi jalallah 3 kali. Apapun hajatmu minta sama Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin. Ibu-ibu punya anak nakal, pegang kepalanya tidur, sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku soleh, al-fatihah. Mustajab. Para suami juga sama, punya istri mulutnya cerewet, gampang tidur pegang mulutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku tidak cerewet, al-fatihah. Kok di fatihai masih cerewet, tambahi yasin dan tahlilnya. Mate. Saya itu beruntung Cak Imin. Istri saya itu nggak pernah keluar dari rumah. Seharian cuma sholawatan toh. Tadi jam segini udah laporan sama saya. Abah alhamdulillah sudah 20.000 kali. Sehari istri saya itu minimal sholawatan 20.000 kali. Tak ajak kelon loh sholawatan. Ayo bun kelon. Sallallahu ala Muhammad. Enak bun. Sholawat bu. Sallallahu. Kata Yai Mahrus, sehari kamu sholawat 1000 kali dijamin gak fakir. Kiai Mahrus Lirboyo. Maka ibu minimal sholawat. Kalau mau tidur sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril gak sampai 20 menit selesai bu. Bacalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa gak kita lakukan? Ibadah yang paling gampang. Anda serius gak serius, khusuk gak khusuk, bahkan makhorijul hurufnya salah, diterima. Di sini masih ada al-berjanji. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang baca enggak fasih, enggak apa-apa nak. Ngetrillahumma qabrahul karim, enggak apa-apa. Bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim, enggak apa-apa. Yang penting mahabbah sama Kanjeng Nabi. Abadati ulimla mismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Yang baca ibu-ibu Banten gak fasih gak apa-apa li. Ngabot tadi ngulengim lang mismi dzatil aliyah Allah mustatir rong paidul barokati ngalama ana lahu wa aula ya Allah. Enggak apa-apa. Ya bukan orang Arab ya biasa-biasa aja. Yuk selawatan hasbi robbi 3 kali, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Allah kabulkan hajatnya Cak Imin. Allah kabulkan hajatnya teman-teman yang nyalek. Mudah-mudahan yang nyalek jadi semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Al-Fatihah sekali untuk Indonesia pas iya karena butuh wa iya karena nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan orang Banten mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.